Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita Mr. Zhang. Kali ini ceritanya saya akan berbagi apa saja menjadi bahan pupuk kompos gitu ya. Jadi untuk tanaman-tanaman saya seperti terong di situ, dari mulai sejak tanam sampai panen itu semuanya dari pupuk kompos. Nah, mungkin ada kawan-kawan yang beranggapan dari mana caranya gitu. Nah, kalau saya pribadi sih saya sengaja menumbuhkan rumput-rumput seperti ini sampai tinggi seperti ini. Ini bisa sampai 3 sampai 4 bulan bisa setinggi seperti ini, atau sampai 6 bulan lah maksimal tingginya seperti ini. Jadi tidak saya bersihkan dulu. Nah, udah panjang seperti ini baru kita cabutin ya guys. Cabutin seperti ini. Nah, ini dicabut, kita kumpulkan. Kenapa tidak saya kasih rondap atau dicangkul gitu ya, supaya benar-benar ke akarnya itu dicabut gitu. Misalkan nih yang ini, nah ini benar-benar akarnya tercabut, jadi dia tumbuhnya agak lama lagi. Tapi kalau misalkan kita cangkul saja, itu dalam seminggu atau 2 minggu akan tumbuh lagi gitu guys. Nah, inilah yang akan menjadi bahan untuk pupuk kompos. Daun-daunan seperti ini kita kumpulkan. Ini luas guys, dari sini kemarin tuh itu saya cabutin semuanya. Ini udah bersih, dan hasilnya itu dikumpulkan di satu lubang tanah. Ini dia lubangnya yang sudah saya buat, dan ini sampah limbah dapur semuanya dikumpulkan ke sini. Ini sudah mulai tinggi dan ini nanti akan membusuk ya guys. Supaya lebih cepat ini bisa ditimbun tanah lagi atasnya. Nah, inilah saya itu membuat komposnya tidak susah-susah gitu. Ya cukup dari halaman ini, dari benar-benar dari alam diolah menjadi pupuk kompos. Jadi buat kawan-kawan sambil olahraga seperti ini ya, ini kan bisa sambil olahraga kita cabutin seperti ini. Ini sampai ke akarnya ya, kita cabutin. Ini yang akan menjadi kompos. Kemudian dari ranting-ranting daun pohon di sekitar rumah. Nah, jadi untuk membuat pupuk kompos memang tidak sulit gitu. Yang penting ada kemauan. Buat kawan-kawan yang ini ya, kalau misalkan terlalu keras, ini bisa kita congkel dulu pakai golok atau pisau, kemudian kita cabut. Jadi akarnya benar-benar tercabut seperti ini, dan ini dikumpulkan akan menjadi kompos gitu guys. Ya, membuat kompos itu tidak sulit ya, dan alhamdulillah tanamannya subur-subur. Itu pohon terong juga di sana. Saya kebanyakan terong untuk periode ini, dan juga apa namanya, cabai ya. Jadi untuk tanamannya ya beginilah. Tapi kalau misalkan kita ini rondap, kita kasih obat pestisida pembasmi rumput, itu nggak terkumpul gitu guys, nggak terkumpul di satu tempat. Dan tentu akan, kalau saya sih pribadi nggak suka menggunakan obat-obat kimia untuk di tanah ini. Oke guys, saya lanjutin dulu cabut-cabut rumput ini nih sampai bersih, dan nanti akan dikumpulkan dan akan jadi kompos. Oh ya, di kebun saya ini, di halaman rumah ini, halaman belakang juga ini tumbuh pohon ini. Waktu kecil saya mencarinya di sawah, tapi alhamdulillah ini tumbuh sendiri. Mungkin bibitnya entah siapa yang bawa, mungkin burung atau siapa. Ini namanya kalau saya bilang cecenet ya. Jadi ini bagus sekali untuk antioksidan, dan ini rasanya seperti tomat. Nah, ini kita bisa langsung makan ya. Enak guys, manis, ada asam-asamnya dikit, dan ini makanan antioksidan alami. Alhamdulillah tumbuh sendiri ya di halaman. Nih, kita makan. Juga ada, ini kemarin kecabut di layu seperti ini. Ini ada yang lainnya, masih kecil ya. Ya, ini tanaman bonus lah ya.
Nah, untuk kesuburan ini subur. Lihat ini 1 2 3 4 5 6, sudah ada 6 bakal buah dalam satu pohon terong. Kemudian di sini juga ini satu pohonnya, yang ini cuma satu, yang ini ada 3, itu ada 3 juga, dan yang ini yang pohonnya paling besar ya, paling besar ini sudah ada bakal buahnya nih. Besar nih, ada berapa nih satu pohonnya, ada 1 2 3 4, ini satu pohonnya sudah 4, bisa 1 kilo itu satu pohon. Oke, ini kita bersihin juga untuk rumputnya nanti untuk kompos. Nah, ini juga pohon terong yang bentuknya bulat ya, seperti ini. Ini juga ada 1 2 3 4 5, ini ada 5 buahnya, dan ini sudah pernah dipanen 2-3 kali. Jadi ini buah keempat untuk panen. Ini juga ada yang di pot bunga. Semua tanahnya ini dari kompos yang sana itu guys. Nah, kemudian untuk bunga-bunga juga saya menggunakan kompos ya, tanah kompos gitu. Ini bunga-bunga bibitan sih kalau di sini, yang bagus-bagus ditaruh di depan, di halaman depan. Nah, ini juga untuk kompos, tetapi ini saya cangkulin karena kalau dicabutin semuanya memang terlalu lama waktunya. Jadi sebagian ini saya nanti akan dicangkul, membersihkannya, dan tidak pakai obat. Jadi semuanya dikumpulkan ke sini, jadi ada 2 lubang untuk kompos semuanya. Ini juga ada ranting-ranting pohon ya, jadi saya kumpulkan semuanya di sini untuk kompos. Kemudian dari daun pisang dikumpulkan juga, dari pelepah kelapa ini kelapanya udah lebat sekali. Coba lihat, ini satu namanya satu tandan, 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 biji ya. Ini 2, dan ini tinggiannya 1 meter lah dari bawah, 1 meter. Jadi masih rendah, sudah berbuah alhamdulillah. Ini usia 5 tahun, 5 tahun sudah berbuah seperti ini. Kemudian itu juga ada kelapa hijau. Nah, itu kelapa hijau. Dan ini di karung beberapa stok kompos. Ini juga ada yang belum terpakai ya. Ini benar-benar, kalau ini sekam padi. Nah, ini bakal buah pisang ya guys. Sangat kelihatan kalau ini akan tumbuh besar nih buahnya, dan itu akan generasi penerusnya. Dan kalau pohon pisang itu yang harus sebatang gini, kasih jarak 1 meteran antara pohon pisang. Jadi ini saya matikan sebelum berbunga, saya matikan, tinggali satu yang ini untuk penerusnya. Alasannya supaya pohon pisang ini tumbuh besar buahnya. Nah, ini juga ada 2 pisang, tetapi jaraknya terlalu berdekatan, jadi tumbuhnya tidak maksimal yang ini buahnya. Nah, makanya saya kalau misalkan sudah ada anakan pisang seperti ini ya guys, itu langsung saya potong seperti ini. Ini juga potong, kita potong, ini juga kita potong. Nah, sisakan satu, yang ini kita sisakan sebagai generasi penerus dari pohon ini. Jadi cukup satu aja di satu tempat ini, tidak usah banyak-banyak ya guys. Ini juga ada sebelah sini, kita matikan dulu. Ini juga ada. Ini juga kita matikan dulu. Kalau bisa jangan sampai besar seperti inilah ya, masih kecil-kecil sudah kita matikan dulu. Ini jangan khawatir, ini nanti akan tumbuh lagi, Yang penting ini kita sisakan satu sebagai generasi penerus. Oke guys, ini menyabut rumputnya. Untuk bahan pupuk komposnya sudah selesai dan sudah bersih. Jadi sampai di sini dulu vlog kali ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.